open house sekolah kami TK Maha Anak Usia Dini Islamic School. Jadi lebih mudahnya TK Maha. Hari ini ada saya, ada Ricis, ada juga Bapak Dr. Dirgantara dan juga teman-teman lainnya yang membersamai perjuangan sekolah TK Maha ini. Sebelumnya izinkan saya cerita dulu sama teman-teman semua, ini TK ini sekolah apa sih dan latar belakangnya seperti apa sih. Bersyukur alhamdulillah hari ini akhirnya launching juga sekolahnya, atau akhirnya kita open house juga. Hari ini pada tanggal 25 Mei 2024 TK Maha sudah open house. Artinya kita sudah open registrasi untuk anak-anak yang mau sekolah di sini. TK ini berdiri asal muasalnya dikarenakan dari Ricis yang memang sudah bertahun-tahun yang lalu sangat bercita-cita ingin punya TK, ingin punya sekolah yang khusus buat anak-anak. Dahulu keluarga kami ini sebenarnya sudah ada pesantren, namanya pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz. Awalnya pesantren Tahfidz ini ingin sekali untuk anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, bukannya anak-anak malah dibuka kesempatan belajar yang mayoritas full beasiswa untuk anak-anak besar ya, anak-anak usia-usia yang sudah lebih besar. Setelah berdiri 8 tahun, Ricis tanya lagi, kapan nih sekolah anak-anaknya mana gitu, kok nggak ada anak-anak. Waktu itu saya tawarkan, kenapa kita nggak buka yang besar-besar aja, tapi beliau memang senangnya ke dunia anak-anak, beliau memang senangnya berinteraksi dengan anak-anak. Alhamdulillah akhirnya setelah 8 tahun pendirian pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz, ini keluar adiknya lagi nih. Adiknya ini namanya TK Maha Anak Usia Dini, di mana Ria Ricis sebagai founder. Dan alhamdulillah kami bersama sebenarnya sama Dokter Cindy juga kan. Dokter Cindy adalah dokter yang akan memeriksa anak-anak juga insya Allah secara berkala nantinya. Namun Dokter Cindy, adik saya nomor 2, kakaknya Ricis, saat ini berhalangan karena lagi open untuk klinik kecantikan barunya gitu ya. Saya sendiri ditunjuk sebagai ketua pembina dari Yayasan Maha ini. Jadi kami bersinergi sebenarnya bertiga dengan masing-masing kami untuk mensupport sekolah ini. Kenapa disebut Maha? Maha itu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia artinya besar, teramat. Kita berharap anak-anak yang belajar di sini menjadi anak-anak yang besar, menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk orang lain dengan manfaat yang besar seperti itu. Nah, di TK Maha ini Ricis juga mengatakan aku mau ngajar juga di sekolah ini gitu. Jadi memang kita masukkan kurikulum baru dan kurikulum khusus. Selain kita konsentrasi kepada tahfidz, jadi TK Maha ini memang konsentrasi kepada hafalan dan pengamalan dan pemahaman secara sederhana ya untuk anak-anak. Kita berkonsentrasi kepada tahfidz dan juga bahasa. Jadi ada trilingual bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Arab, dan ada native yang memang akan mengajar anak-anak pengenalan bahasa. Dan juga kita ada, karena kita pakai sentra, jadi salah satu sentra itu ada namanya sentra seni peran yang nanti juga kita akan fokuskan kepada kelas konten kreator. Nah di situ tuh Icis mau ngajar insya Allah, walaupun tidak setiap hari ya, tapi Icis akan memberikan pengajaran juga untuk anak-anak. Jadi kelas konten kreator itu ada dari sekolah kita ini. Karena kita berharap anak-anak ini menjadi anak-anak yang berani aja. Karena kebanyakan yang sering kita alami itu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang pemalu. Jadi kita pengen anak-anak berani, kreatif seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah kita berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Ini seragam guru yang kita pakai. Ya. Jadi seragam guru yang kita pakai. Kita berharap bisa diterima baik oleh masyarakat setempat. Dan ya alhamdulillah hari ini kelihatannya cukup banyak yang mendaftar. Kita ucapkan terima kasih atas penerimaan yang baik. Hari ini tadi kita awali dengan anak saya Mariam Mustafa Abdullah tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita ada talk show tadi ya. Kita menjawab pertanyaan para wali murid yang bertanya tentang sekolah ini, karena ini juga sekolah baru. Dan kemudian tadi kita juga akan sudah kita adakan lomba mewarnai untuk anak-anak. Dan kita akan umumkan nanti pemenang-pemenangnya. Anak saya sendiri Sulaiman sekolah di sini. Moana kemarin hari pertama udah mulai pengenalan lingkungannya, sudah ada di sini juga. Mungkin itu pembukaan dari saya. Sekalian setelahnya teman-teman boleh tanya apa-apa. Silakan. Ricis, mungkin tujuannya apa sih Kak? Mungkin akhirnya bisa bangun sekolah TK nih Kak? Tujuannya mewujudkan mimpi yang sudah lama terkubur. Karena memang dari dulu pengen banget punya sekolah. Ya walaupun sebelumnya udah ada, cuman pengen nerusin lagi yang seharusnya saya nggak ada di depan ya. Iya sebenarnya Icis itu ada di pesantren Maskanul Huffaz, tapi kadang-kadang dia selalu bilang saya nggak mau muncul gitu. Nah ketika di TK Maha ini dia juga mengatakan orang jangan tahu bahwa saya ada di sini gitu. Cuman saya katakan nggak apa-apa, ini kan cita-citanya Ricis gitu. Sehingga ya alhamdulillah akhirnya kita munculkan. Mudah-mudahan amin. Icis ini cita-cita sejak kapan sih? Terus apa alasannya apakah jadi kamu suka sama anak kecil atau gimana? Dari lama sih, karena memang dari dulu, dari
Ricis ini pergi ke mall, pasti yang dibeli itu mainan, dan dia tumpuk mainan itu di rumah. Dan alhamdulillah manfaat juga karena di TK ini mainan Ricis yang di rumah bawain semuanya ke sini gitu. Jadi kita nggak perlu beli terlalu banyak karena mainan Ricis sendiri di rumah udah banyak banget. Ya itulah kecintaan dia terhadap anak. Ini berdiri di tanah berapa Ustazah ini? Ini tanahnya berapa ya? 950. Ya untuk TK doakan ini sekarang berdiri di atas sana 950 meter persegi. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan mudah-mudahan ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya insya Allah. Kak Cis, karena nanti mau ngisi kelas kreator ya, mungkin tadi kan lebih ditekan ke mental, mungkin ada standar kurikulum atau persiapan Kak Cis sendiri nggak sih nanti? Kalau untuk kurikulum ada orang kurikulumnya sendiri nanti yang kami jelaskan. Tapi kalau untuk Icis sendiri, Icis nggak tiap hari mengajar teman-teman semua. Icis menjadi guru tamu gitu ya, guru di waktu-waktu tertentu untuk memperkenalkan anak tentang konten kreator. Itu bukan berarti anak kecil kan nggak mungkin ngedit dan segala macam ya. Kita akan melatih dia untuk bisa lebih pandai dalam berbicara, lebih percaya diri dalam berbicara begitu. Untuk kurikulum sendiri kita ada orang kurikulum yang mungkin nanti bisa di teman-teman yang tertarik ya nanti bisa diinformasikan secara private ya mengenai kurikulum yang ada di Maha Anak Usia Dini. Untuk bangun TK sendiri kan mungkin nggak murah gitu Ustazah. Mungkin Iya ada dong. budget khusus nggak sih, kayak misalkan emang tabungan dari mungkin meniti karir akhirnya di sekalian gitu. Cis gimana? Bangun sekolah kan nggak murah Cis. Gimana Cis? Emang tabungan dari awal tuh gimana sih Kak Ricis mungkin? Ya Iya, insya Allah alhamdulillah. kalau Alhamdulillah. ada niat baik ada jalan. Ini foundernya. Ini yang founder. Itulah pokoknya. Alhamdulillah. Doain aja semoga ada rezekinya. Insya Allah. Ratusan juta lebih kah mungkin Ustazah? Mungkin ratusan juta lebih kah atau Teman-teman boleh mengira-ngira. Ya doain lah semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga bisa terus buat sekolah. Cis, apa nanti fokusnya di sini terus selama ini? Enggak juga, Enggak karena dong. kan saya memang ngurus anak juga. Mona juga ada sekolah di beberapa titik, termasuk di sini seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi memang kita muter rolling kerja juga. Jadi ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali atau sebulan sekali saya main ke sini. Udah ada gambaran apa nih? Saya belum gambar apa-apa sih. Mau gambar Untuk apa? melakukan kreativitas anak. Oh Ya. ya ada. Sedikit banyak ada, terutama tentang kepercayaan diri. Sebenarnya di anak-anak depan. dilatih untuk bisa ngomong sih sebenarnya. Berbicara. Berbicara, ya. Maksudnya public speaking ya, berbicara di depan kamera, berbicara di depan umum. Itu kan yang kadang-kadang nggak semua anak berani ya. Kadang-kadang pemalu. Nah itu kita akan latih public speaking ya, insya Allah supaya terbiasa untuk bicara di depan kamera, nggak demam panggung ketika di depan orang banyak. Seperti itu. Ici sama Prof, ini kan Ustazah Oki bakalan tinggal di Mesir. Amin. Nah, gimana nih menghadapi tantangan tanpa seorang figur Ustazah Oki? Baik, izin menjawab. Kalau kita bilang tantangan, Ini ketua sebenarnya- yayasan sekolah ya. Izin teman-teman. Jadi menghadapi tantangan kan kita bukan 1-2 figur. Iya. Kita berdiri ini atas kolaborasi, Iya. bukan aja atas nama individu Ricis, individu Okisnya Dewi gitu. Karena kita semua ini memiliki kurikulum, diantaranya maupun kurikulum Merdeka dan juga kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa? Ada kurikulum terintegrasi kurikulum Maha. Nah, kurikulum Maha itu di dalamnya apa? Ada kekhususan, yaitu ada tadi saya jelaskan dalam kelas sentral seni bermain peran, dan situ ada kelas konten kreator. Jadi itu baru salah satu aspek, banyak aspek-aspek yang lainnya. Jadi walaupun rumah ada jauh di sana, tapi selalu hatinya dekat di kita. Kenapa? Karena tentunya kita sudah memprogram selama 1 semester dan 1 tahun, jangka pendek dan juga jangka panjang, apa sih yang akan kita lakukan dan learning goals-nya apa. Jadi dari asesmen awal sampai goals learning-nya ini sudah kita petakan. Makanya insya Allah di dalam sekolah TK Maha ini tujuan-tujuan yang telah kita petakan di dalam kurikulum kita ini sudah terukur. Jadi tanpa apapun dari kami sini, bahkan saya sendiri selaku ketua yayasan, kita sudah menuangkan sama-sama, dan kepala sekolah, guru-gurunya ini sebenarnya bukan guru-guru baru, dan Bukan tadi orang-orang sudah baru, bukan orang-orang yang orang-orang udah baru, punya pengalaman puluhan puluhan tahun. tahun, dan sudah menjadi, kalau di searching namanya, sudah menjadi kepala-kepala TK sebelumnya, TK-TK terbaik di daerah Tenggara Selatan ini. Jadi kita kembangkan untuk apa? Harapan kami menyambut bonus demografi Indonesia dengan generasi emas. Sebenarnya insya Allah kalau Allah izinkan kami kan akan pergi haji. Saya, Ricis, Bunda Cindy akan pergi haji insya Allah di
tanggal 12 Juni nanti insya Allah. Setelah itu setelah haji memang saya akan rencananya akan melanjutkan sekolah dan pindah ke Mesir insya Allah bersama dengan anak-anak. Tapi bukan berarti saya pergi ke Mesir sekolah tidak berjalan. Oleh karena itu kami antisipasi dengan memilih orang-orang di belakang layar yang bisa terus menjalankan sekolah ini, yaitu dengan memilih orang-orang berpengalaman di bidangnya. Jadi tadi kata Ketua Yayasan ya Pak Dirgantara bahwa sudah ada orang-orang yang memang puluhan tahun sudah punya pengalaman dalam mengelola TK-TK sebelumnya, sehingga kolaborasi itu penting. Jadi ada ataupun tidak ada saya di Indonesia, sekolah itu tetap berjalan karena sistemnya sudah ada, insya Allah kurikulumnya sudah ada dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman seperti itu, insya Allah. Mungkin kalau misalnya pergi ke Mesir sekolah ada aktivitas sama orang-orang yang punya kemampuan. Betul. Ici sendiri ditinggal sama Kavi, nantinya gimana ini pegangannya gimana disuruhin? Iya, silakan Cus. Saya kan nggak pergi ke Mesir, bukannya nggak balik-balik teman-teman semua. Sebulan sekali. Iya, insya Allah kalau ada rezeki kan anak saya masih di sini, setengah anak saya ada di sini gitu. Dan segala macam pekerjaan, pesantren dan segala macam masih ada di sini. Jadi memang rencananya kalau Allah berikan rezeki, memang ada di Mesir, tapi kan akan bolak-balik insya Allah di Indonesia gitu. Jadi bukan selamanya nggak balik-balik seperti itu. Gimana Cus perasaannya? Saya kerja. Dia kerja. Saya kerja, saya Gimana perasaannya di ngurus sana? sekolah, ngurus anak, ngurus rumah. Jadi kalau misalnya mau ikut Uma ya pikir-pikir dulu lah. Karena kesana juga nggak ada kegiatan, kesana ngapain? Iya, kalau kita kan sekolah belajar. Iya, jadi ya kalau dibilang nyusul belum ada gambaran. Nyusul itu aja liburan, main ke rumah enter ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti saya gambar dulu. Gimana tinggal rumah nanti mungkin? Rasanya gimana tinggal rumah? Biasa aja. Kami sih nggak Tinggal. Kami ini udah sering kemana-mana gitu. Udah sering ditinggal. Itu sudah saya tinggal dari umur 10 tahun kan. Waktu itu dia di Batam, saya di Jakarta gitu. Terus kita bertemu lagi, terus kita berpisah lagi gitu. Haris mungkin ini kan baru pertama kali masuk ke dunia pendidikan pure seperti ini Kak. Apalagi kamu mungkin waktu dulu sarjana mungkin menimpa sarjana segala macam butuh proses yang panjang gitu. Seperti apa sih Kak Rikis mungkin? Dia menjadi ilmu komunikasi nih, jadi mudah-mudahan bisa ditularkan kepada anak. Ya merupakan salah satu tantangan juga, cuman saya selalu ingat kata Uma, nggak boleh ada kata nggak bisa, jadi selagi ada tenaga harus diselesaikan. Begitu. emang mungkin jadi motivasi kamu juga nggak sih Kak Rikis ini mungkin menjadi amal jariah juga nih. Amin, mudah-mudahan. Ya kita lihat aja ke depannya. Amin, amin, amin. Yang jelas dia happy karena ini cita-citanya yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia selalu bilang, kapan sih sekolahnya, kapan sih sekolahnya, kapan sih sekolahnya gitu. Cuman kan untuk membuat sekolah kan memang perlu perencanaan matang, perlu orang-orang yang kita siapkan. Nah, alhamdulillah Allah rezekikan ada orang-orang yang luar biasa yang bantu kita ya, Pak Dirgantara, sehingga sekolah ini alhamdulillah bisa di-launchingkan dan tahun ajaran baru ini kita sudah buka. Masya Allah. Jangan lupa daftar ya. Jangan lupa daftar. Kalau Prosesnya untuk berapa lama sih mungkin dari pencarian apakah ini ngebangun sendiri ataukah mungkin udah ada terus direnovasi atau seperti apa? Iya, ini dibangun dari yang tadinya nggak berbentuk ya dibangun jadinya, alhamdulillah gitu. Berapa lama prosesnya? Berapa lama ya? Sebenarnya sebelum jadi seperti ini kita tuh udah beroperasi dari setahun yang lalu sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu sampai akhirnya jadi seperti ini. Tapi ini pun masih terus dalam tahapan renovasi ya, dalam artian masih terus kita benahi supaya nanti bulan Juli itu udah siap dengan gedung yang baik untuk menyambut anak-anak gitu. Biaya sendiri Uma mungkin? Biayanya silakan menuju ke meja pendaftaran untuk anak-anak yang mendaftar. Untuk seragamnya sendiri kan di Ini pertanyaan terakhir ya, itu Icis cabut ya. ya, untuk seragamnya sendiri kan Gerakan Khusus ini ada desainer khusus atau memang dari Desainer? Iya, desainer khusus atau memang Oke. dari Oke, untuk desain di sekolah ini nanti Icis akan nanggapin. Pertama, desain baju karena saya memang jualan baju ya, teman-teman semua. Jadi memang kita mendesain baju. Maksudnya itu kenapa harus pusing-pusing keluar gitu. Kita sendiri karena kan kita punya ada usaha lain gitu ya. Bahwa kita sendiri sudah punya tim ya untuk mendesain baju. Kita berharap baju yang dipakai anak-anak tuh nyaman dan juga bagus dipakainya. Bagus seperti baju yang kita pakai pada hari ini gitu ya. Untuk baju memang dari kita sendiri. Akhirnya kita berpikir kayaknya bajunya harus begini. Kedua, desain logo juga dari kita sendiri. Kita mikir nih logonya gimana gitu ya. Akhirnya kita buat memang logonya kalau teman-teman lihat ini ada perpaduan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab.
Di situ ada tulisan Madrasatul Huffaz ya, jadi sekolah Quran, sekolah menghafalkan Quran. Karena sebenarnya di TK Maha ini kita juga berfokus kepada penghafalan Quran. Kemudian Islamic School bahasa Inggris, dan kemudian anak usia dini. Kenapa kita nggak pakai nama preschool? Kita pakai nama anak usia dini supaya ada bahasa Indonesianya. Karena di sekolah ini kita tekankan trilingual bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi dari logo sendiri sudah tercermin. Jadi kalau ada guru-guru kita dari Arab gitu ya, udah ngerti, oh Madrasatul Huffaz, udah pakai bahasa Arab. Guru kita datang dari yang berbahasa Inggris, ada Islamic School, yang bahasa Indonesia kita pakai sama anak usia dini. Jadi dari logo memang kita pikirin, sampai warna-warna logo kita pikirin, kemudian sampai tata kelas juga kita pikirin, dan Ricis juga turun langsung. Ricis kemarin mengkader guru-guru sebenarnya. Jadi coba dijelaskan kepada saya lagi. Kenapa Ricis? Saya lagi bukan hanya sekedar, jadi dia Saya diam aja loh padahal. jadi dia nggak hanya ngajar anak-anak, karena kemarin kita udah mulai kelas trial ya, tapi dia juga mengkader guru. Kenapa Cis? Guru-guru juga dikader. Ini kan banyak yang nggak tahu. Gimana? Karena kan di sini kan gurunya mayoritas adalah dari Santri Maskul Huffaz, dan juga kita ambil guru-guru dari luar. Insya Allah bulan Juli sudah ada guru-guru dari luar, insya Allah. Kita sama-sama menyatukan kepala supaya satu visi misi. Gimana caranya bisa membentuk karakter anak sebaik yang kita bisa, begitu. Ya, jadi itu alhamdulillah seorang ibu, jadi udah ada sedikit gambaran ya untuk mengurusi anak-anak usia dini. Ricis, terakhir dong, kalau boleh tahu tantangan terbesar, Ricis. Satu. Yang mana? Alhamdulillah Moana sekarang kondisinya sudah makin aktif, udah bisa beberapa kata, bahkan udah bisa beberapa kali itu satu kalimat juga udah bisa, dan memang harus sambil terapi terus. Itulah kenapa saya masukin ke beberapa sekolah sama ada beberapa guru terapisnya sama dokter terapisnya juga, karena kita dan sekolah itu membantu anak lancar bicara. Karena kan anak kan beda-beda ya, ada yang jalan dulu, ada yang bicara dulu, ada yang otak kanan, ada yang otak kiri, jadi memang kita sambil stimulus. Dan di TK Maha ini juga Sulaiman memang sekolah di sini. Jadi kita buka juga untuk anak-anak inklusi ya, maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus seperti Sulaiman kan ada kebutuhan khusus gitu. Kemudian ada beberapa anak juga, tapi memang pakai shadow teacher gitu, ada guru tersendiri yang mendampingi beliau. Dan menariknya, masya Allah saya juga baru tahu kemarin dari terapis dan dari dokter, ternyata memang sekolah ini penting untuk buat anak-anak yang speech delay. Akhirnya jadi banyak bicaranya karena gaulnya udah sama anak-anak sebayanya. Gitu. Berapa guru dan dokter mungkin Kak? Iya, yang mendampingi. Moana Kak?